Kisah Misteri Dunia. Asal mula piring terbang atau UFO, banyak para penyelidik UFO ingin mengetahui suatu fakta penting. Ketika UFO disebut sebagai kendaraan milik makhluk asing, atau mungkin asalnya dari tentara kerajaan, muncul satu lagi kemungkinan yang mungkin tentang UFO, yaitu benda itu berasal dari India dan Atlantis kuno. Apa yang kita ketahui tentang pesawat terbang orang India kuno datangnya daripada sumber-sumber India kuno yang mencakup penulisan teks yang datangnya dari turun-temurun. Tanpa banyak prasangka bisa kita katakan bahwa kebanyakan teks ini adalah sah dan asli, melihat sebagian besar belum lagi diterjemahkan dari bahasa Sanskrit lama. Maharaja India Ashoka telah mendirikan sebuah organisasi 9 lelaki misterius yang merupakan para ilmuwan terkenal India yang dikatakan mengkatalogkan berbagai jenis sumber-sumber sains. Ashoka telah merahasiakan kerja-kerja mereka semua karena beliau merasa bahwa penemuan ilmiah yang terbaru itu akan terpasung dari sumber India kuno itu sendiri dan justru yang akan disalahgunakan bagi tujuan peperangan yang kejam yang mana tidak diinginkan oleh Ashoka sendiri. 9 lelaki misteri telah menulis 9 buah buku yang saling berkaitan antara satu sama lain. Buku bertajuk Rahasia-Rahasia Gravitasi amat dikenali di kalangan sejarawan, tetapi tidak dianggap oleh mereka sebagai sesuatu yang berkaitan dengan gravitasi bumi. Ia dianggap masih ada, tersimpan di dalam sebuah perpustakaan rahasia di India, Tibet, atau di mana-mana, mungkin juga berada di sekitar Amerika Utara. Hanya beberapa tahun silam, rakyat Cina telah menemui beberapa buah dokumen Sanskrit di Lhasa, Tibet serta telah membawanya ke Universitas Chandigarh untuk diterjemahkan. Dr. Ruth Rena dari universitas itu menjelaskan bahwa dokumen itu mengandung petunjuk untuk membuat pesawat luar angkasa. Cara-cara pembuatan mereka, katanya, adalah anti-gravitasi dan berasaskan kepada satu sistem analog yaitu lagima. Satu sumber tenaga yang tidak diketahui oleh manusia modern. Menurut ahli yoga Hindu, lagima ini menjadikan seseorang itu mempunyai kemampuan untuk terbang. Dr. Rena menjelaskan bahwa pada papan mesin ini yang dikenali sebagai astras, dikatakan telah digunakan oleh masyarakat India kuno untuk membawa satu rombongan manusia ke planet lain, sesuai yang tertera pada dokumen tersebut, yang mana dikatakan telah berusia beribu-ribu tahun. Manuskrip itu juga dikatakan telah memaparkan rahasia antima, cara-cara untuk menjadi menghilang, dan gerima, bagaimana untuk menjadi seberat gunung. Pada mulanya para ilmuwan India tidak begitu serius dengan kandungan manuskrip tersebut, tetapi kemudian mereka menyadari akan hakikat bernilainya manuskrip tersebut apabila negara Cina mengumumkan bahwa mereka akan memasukkan bagian tertentu dari data manuskrip tersebut ke dalam program kajian angkasa mereka. Ini adalah salah satu contoh pertama kerajaan untuk mengaku membuat kajian tentang antigravitasi. Walaupun manuskrip tersebut memaparkan secara jelas tentang rancangan penjelajahan antar planet dan penjelajahan ke bulan, tapi tidak dijelaskan apakah semua perjalanan angkasa itu benar-benar dilakukan. Walau bagaimanapun, satu dari epik terkenal India yaitu Ramayana, mempunyai satu cerita terperinci tentang satu penjelajahan ke bulan dengan menggunakan Vimana atau Astra. Malah epik Ramayana menceritakan dengan terperinci maklumat satu pertempuran di atas bulan dengan sebuah pesawat Asvin atau Atlantean. Ini adalah suatu bukti mengenai antigravitasi dan teknologi kapal angkasa telah digunakan oleh masyarakat kuno India. Untuk benar-benar memahami teknologi tersebut, kita harus meninjau kembali ke masa lampau. Kekerajaan Rama di India Utara dan Pakistan yang terbentuk pada masa sekitar 15.000 tahun silam,
Pada masa itu disebutkan bahwa telah muncul kota-kota canggih yang segala sesuatunya teratur secara sistematis mulai dari penataan lanskape sampai saluran air. Ingat bagaimana kisah Nabi Sulaiman yang menawan Ratu Balkis? Bagaimana bentuk istananya, sehingga digambarkan apabila kita berjalan di atas lantai istana itu, seolah-olah kita berjalan di atas permukaan air. Mungkin ini ada kaitannya. Sedangkan di dalam Al-Quran ada disebutkan tentang mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa mengendarai angin. Ini mungkin berkaitan erat dengan teknologi yang berkembang pada zaman itu. Bukti keberadaan Rama masih dapat ditemukan di padang pasir Pakistan Utara dan India Barat. Rama diperkirakan hidup sejaman dengan bangsa di benua Atlantis. 7 buah kota besar yang teragung dalam kerajaan Rama yang terkenal dengan nama 7 kota-kota Rishi dalam teks klasik Hindu. Menurut penjelasan teks India kuno, masyarakat ketika itu mempunyai mesin terbang yang dipanggil sebagai Vimanas. Epics India kuno telah menjelaskan sebuah Vimana sebagai satu pesawat yang mempunyai 2 dek dan berbentuk bulatan dengan terdapatnya lubang pada bahagian bawah pesawat dan menara pada bagian atasnya. Berdasarkan kepada keterangan tersebut, kita mungkin akan mengaitkannya dengan piring terbang alias UFO. Vimana dikatakan mempunyai kemampuan untuk terbang dengan kecepatan angin dan mengeluarkan bunyi bermelodi. Terdapat sekurang-kurangnya 4 jenis bagi pesawat Vimana, sebagian berbentuk piring dan yang lain berbentuk silinder panjang, kapal angkasa berbentuk kerucut. Masyarakat India kuno yang menghasilkan kapal sendiri telah menulis tentang manual penerbangan berbagai jenis Vimanas, yang sebagian besar manuskripnya masih dicari-cari para ilmuwan. Sedangkan bagian manuskrip yang ditemukan malah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Samara Sutradara adalah satu karya sastra ilmiah yang berkaitan dengan keberhasilan perjalanan angkasa dengan menggunakan sebuah Vimana. Terdapat 230 puisi berkaitan dengan cara membuat perjalanan sejauh 1000 batu, pendaratan secara normal, kecemasan, dan kisah penerbangan di antara burung-burung pada tahun 1875. Sebuah kitab berjudul Vaimanika Sastra ditulis oleh ilmuwan Bharadwaji yang menggunakan kitab-kitab yang lebih lama sebagai sumbernya. Kitab itu ditemui di dalam sebuah kuil di India dan di dalamnya tercantum keterangan-keterangan yang berkaitan dengan cara mengemudikan Vimana, langkah-langkah penyelamatan, penerbangan jauh, dan perlindungan terhadap pesawat dari ancaman badai, kilat, dan petir. Kitab itu menjelaskan bagaimana cara menyerap energi matahari. Vaimanika Sastra, atau Vimanika Shastra, mempunyai 8 peringkat dengan gambar sketsa yang menjelaskan tentang 3 jenis kapal udara, termasuk jenis-jenis yang bisa mudah terbakar atau hancur. Ia juga menerangkan tentang 31 jenis bagian tertentu bagi kendaraan ini dan 16 bahan mentah sebagai sumber energinya yang mana bisa juga menyerap cahaya dan tenaga panas yang sesuai untuk menggerakkan Vimana. Dokumen ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bisa didapat dengan mengirim surat kepada penerbit Vimaani Dasyastra Aeronautics untuk Maharishi Bharadwaja, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disunting, dicetak dan dikeluarkan oleh N.G.R. Josher, Mysore, India, 1979. N. Josher adalah seorang pengarah bagi Akademi Teknik Sanskrit Antarbangsa, terletak di Mysore. Memang tiada keraguan bahwa Vimana telah digerakkan oleh sumber energi antigravitasi. Vimana lepas landas secara melintang, dan dikatakan mampu untuk berterbangan di langit seperti sebuah helikopter modern.
Barat Faji merujuk bahwa tidak kurang daripada 70 orang pihak pemerintah dan 10 orang pakar penerbangan udara yang terlibat. Sumber energi ini sekarang telah hilang. Vimana telah disimpan di sebuah Vimana Griha, seperti penyangkut, dan dikatakan kadangkala dicat dengan sejenis cat putih kekuningan dan kadangkala dengan sejenis bahan merkuri. Cat putih kekuningan kelihatan mencurigakan seperti gasolin dan mungkin Vimana mempunyai hitungan sumber energi yang berlainan termasuk mesin penggerak. Dan malah mesin jet saraf. Adalah menarik untuk diketahui bahwa pihak Nazi juga telah membuat mesin jet saraf praktikal pertama bagi roket V-8 mereka. Kaki tangan Hitler dan Nazi juga dikatakan berminat dengan India kuno dan Tibet sehingga pada awal tahun 30-an telah membawa satu tim ekspedisi ke dua tempat tersebut setiap tahun, sebagai usaha untuk mendapatkan bukti kuat dan tidak mustahil jika dikatakan pihak Nazi mungkin memperoleh panduan ilmiah mereka dari dua sumber kuno ini, merujuk pada Dranaparva yang merupakan sebagian dari epiks Mahabharata dan Ramayana. Vimana digambarkan berbentuk seperti sebuah bentuk bujur dan mempunyai kecepatan yang hebat seperti angin kuat, yang dihasilkan oleh bahan merkuri. Ia bergerak seperti sebuah UFO, ke atas dan ke bawah, ke belakang dan ke depan seperti yang diinginkan pilot. Di dalam satu lagi sumber India lain yaitu Samarangana Sutradara telah menjelaskan bagaimana kendaraan ini dibentuk. Pada zaman tersebut telah dikenal pemakaian bahan merkuri sebagai bahan bakar Vimana, melihat gambaran yang dijelaskan oleh buku itu. Banyak ilmuwan Rusia terheran-heran saat menemukan catatan berupa panduan mengemudikan kendaraan yang tertera di beberapa dinding gua di Turki dan Gurun Gobi. Dari ukiran dan relief yang terdapat pada potongan tanah liat dan kaca digambarkan bagaimana sebuah kendaraan kosmik melaju, pesawat terbang antar planet itu dilambangkan dengan segitiga yang di dalamnya terdapat simbol Merkuri. Ini jelas menunjukkan bahwa orang-orang India purba telah mampu mengirim utusan dengan kendaraan ini dan menjelajahi wilayah Asia, Atlantis, sampai ke Amerika Selatan. Di Mohenjo-daro, Pakistan, terdapat manuskrip yang menjelaskan tentang peperangan Ramayana yang menggunakan segala bentuk persenjataan dan kendaraan terbang semacam itu. Bayangkan betapa teknologi laser, jet, dan roket telah ada di kerajaan Ramayana sejak zaman dulu dan menghancur leburkan peradaban pada zaman itu. Mari kita simak bait-bait yang tertulis dalam kitab Mahawira dan Bawabhuti yang berasal dari abad ke-8, sebuah kendaraan udara, Puspaka membawa banyak orang ke ibu kota Ayodhya. Langit dipenuhi berbagai kendaraan terbang. Gelap bagaikan malam, namun terlihat dari cahaya mereka yang kekuningan, malangnya Vimana, seperti kebanyakan ciptaan ilmiah yang lain, telah digunakan untuk tujuan peperangan. Orang-orang Atlantis menggunakan kendaraan terbang mereka, Failisi, untuk menyerang negeri-negeri lain dan menguasai dunia. Dalam teks kuno India mereka dikenal dengan bangsa Aswins. Meskipun tak ada catatan tentang pesawat Failisi dari bangsa Atlantis sendiri, tapi kedatangan mereka ke India melalui udara banyak sekali diceritakan. Deskripsi Failisi berbentuk silinder panjang dan selain dapat terbang juga mampu bergerak di bawah air seperti kapal selam modern. Kendaraan-kendaraan lain, seperti Vimana, berbentuk seperti piring dan mungkin juga bisa bergerak di bawah air. Menurut Eklal Kueshana, penulis The Ultimate Frontier, dalam satu artikel yang ditulisnya dalam 1966, menyatakan bahwa Failisi yang paling awal dibuat di Atlantis yaitu kira-kira 20,000 tahun lampau dan bentuk yang paling biasa ialah bentuk piring dengan 3 ruang mesin di bawahnya.
Mereka menggunakan satu peralatan mekanikal yang anti-gravitasi dengan menggunakan tenaga mesin sebesar 80,000 tenaga kuda. Dalam teks Mahabharata, salah satu sumber yang menerangkan Vimana. Ada yang menjelaskan tentang kemusnahan yang hebat yang menunjukkan kesan dari peperangan tersebut. Senjata itu merupakan satu alat yang mengandung semua energi yang ada di dunia ini. Satu kepulan asap yang besar dan cahaya yang terang benderang bagaikan sinaran dari beribu-ribu matahari telah dihasilkannya, satu pancaran kilat, satu pembawa pesan maut yang dahsyat, yang menyebabkan kemusnahan seluruh keturunan Vrishni dan Andaka, mayat-mayat mereka terbakar hangus sehingga tidak dapat dikenal pasti. Rambut dan kuku mereka terlepas, pecah tanpa sebab, dan burung-burung bertukar menjadi putih. Selepas beberapa jam semua bahan makan turut tercemar. Untuk mengelakkan diri daripada api itu, para laskar terjun ke dalam sungai untuk membersihkan diri mereka dan peralatan mereka. Dari penjelasan ini, seolah-olah Mahabharata sedang menggambarkan satu keadaan peperangan menggunakan bom atom. Kini pihak barat telah mampu mengungkap sebagian dari rahasia gravitasi. Mereka telah mampu mencipta mesin anti-gravitasi dari penghasil tenaga medan elektromagnetasi yang mereka namakan sebagai levitasi, namun masih belum lagi dipraktikkan. Apakah kita dari Asia Tenggara harus bersikap acuh tak acuh saja dengan hal ini? Sadarlah. Rujukan seperti ini bukan hanya satu, peperangan senjata yang menakjubkan dan kendaraan terbang merupakan gambaran biasa dalam buku-buku epik India. Terdapat sebuah epik yang menggambarkan peperangan Vimana Vailisi di bulan. Peperangan yang digambarkan dalam aksi di atas menggambarkan dengan tepat tentang satu kesan letupan atomik dan kesan radioaktif ke atas penduduk. Ketika kota besar Rishi di Mohenjo-daro, Pakistan, ditemukan oleh para arkeologi pada akhir abad yang lalu, mereka melihat kerangka-kerangka yang bergelimpangan di jalan-jalan, ada yang berpegangan tangan, seolah-olah mereka telah dilanda satu malapetaka yang amat dahsyat secara tiba-tiba. Pada kerangka-kerangka tersebut terdapat sisa radioaktif yang tinggi. Sama dengan yang dijumpai di Hiroshima dan Nagasaki, dari kota-kota kuno yang dibuat dari batu bata dan batuan yang telah berubah bentuk, yaitu di India, Irlandia, Skotlandia, Perancis, Turki dan beberapa tempat lain. Tiada penjelasan yang logik mengenai perubahan itu melainkan akibat ledakan atomik. Selain itu, di Mohenjo-daro, sebuah kota besar yang terancang di dalam bentuk grid, dengan sistem saluran yang lebih baik daripada yang terdapat di Pakistan dan India, jalan-jalannya dipenuhi dengan serpihan kaca-kaca hitam. Serpihan tersebut kemudiannya dikenal pasti sebagai tanah-tanah liat yang telah cair akibat kepanasan yang melampaui batas, pasca tenggelamnya Atlantis dan kemusnahan Rama akibat senjata atomik. Dunia untuk sesaat kembali ke zaman batu seperti beberapa ribu tahun sebelumnya, namun begitu, nampaknya bukan semua Vimana dan Vailisi milik Rama dan Atlantis yang hilang. Karena diciptakan untuk berfungsi selama beribu-ribu tahun, kebanyakan masih bisa digunakan, seperti yang terdapat dalam karya tulis Nini Unknown Man, Ashoka, dan manuskrip Lhasa. Yang menarik adalah terdapat satu petikan sejarah yang menyatakan bahwa semasa Iskandar yang Agung menyerang India lebih daripada 2000 tahun lalu, pasukannya telah diserang dengan perisai yang berterbangan dan bercahaya yang menakutkan pasukan tentara dan pasukan berkudanya. Walau bagaimanapun piring-piring terbang itu tidak menggunakan sembarang bom atom atau senjata lain ke atas laskar Iskandar. Di masa itu juga Iskandar menawan India ramai. Penulis yang menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat rahasia telah menyimpan sebagian Vimana dan Vailisi mereka di dalam gua-gua rahasia di Tibet,
atau tempat-tempat lain di Asia Tengah dan Gurun Lop Nor di barat Cina yang sampai sekarang dikenal sebagai pusat suatu misteri UFO yang besar. Mungkin disitulah kebanyakan kapal angkasa disimpan, di pangkalan bawah tanah yang dibangun oleh pihak Amerika, Inggris, dan Rusia beberapa dekade yang lalu. Namun kemunculan UFO di masa sekarang yang begitu sering tetap saja menyisakan banyak pertanyaan tentang aktivitas mereka. By Havana, edited by Ahmed.